warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Arum Oktaliana Sari, mahasiswa PPG Calon Guru 2024 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kampanye praktik baik mengenai penerapan scaffolding dalam Zone of Proximal Development (ZPD) di SDN Dukuh Kupang 1 Surabaya. Pendidikan merupakan kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, kreatif, dan berdaya saing. Namun, kesenjangan dalam kualitas pendidikan seringkali menjadi tantangan besar, terutama bagi peserta didik yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang kurang beruntung. Dalam menghadapi tantangan ini, pendekatan yang lebih inklusif dan berfokus pada perkembangan setiap peserta didik menjadi sangat penting. Salah satu pendekatan yang efektif untuk mendukung peserta didik dalam mengatasi kesulitan belajar adalah melalui konsep scaffolding yang dipandu oleh Zone of Proximal Development (ZPD), sebuah teori yang dikembangkan oleh psikolog Lev Vygotsky. Scaffolding adalah proses pemberian dukungan yang bertujuan untuk membantu peserta didik menyelesaikan tugas-tugas yang berada di luar kemampuan mereka, namun masih dalam jangkauan jika diberikan bantuan yang tepat. Melalui penerapan scaffolding, peserta didik bisa mencapai potensi terbaik mereka dengan bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Di SDN Dukuh Kupang 1 Surabaya, pendekatan ini diterapkan untuk memberikan dukungan maksimal bagi peserta didik, khususnya mereka yang berasal dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rendah. Dengan memanfaatkan ZPD sebagai acuan, guru di sekolah ini memberikan bimbingan yang tepat, sehingga setiap peserta didik dapat mengatasi tantangan akademiknya dan berkembang sesuai dengan kemampuan mereka. Kampanye praktik baik ini bertujuan untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran dari penerapan scaffolding dalam ZPD di SDN Dukuh Kupang 1 Surabaya. Melalui contoh konkret dan hasil yang telah dicapai, diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi guru, orang tua, dan seluruh komunitas pendidikan tentang bagaimana mereka menerapkan pendekatan ini dalam pembelajaran sehari-hari. Saya percaya bahwa dengan dukungan yang tepat, setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai cita-cita mereka. Praktik scaffolding yang dilakukan di SDN Dukuh Kupang 1 yaitu melalui langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu pemberian tugas yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Di sini, guru memberikan tugas yang sedikit lebih sulit daripada apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik secara mandiri, tetapi masih dapat diselesaikan dengan bantuan. Langkah kedua, penyediaan bantuan langsung dan sistematis, di mana guru memberikan dukungan langsung seperti memberikan penjelasan materi dengan lebih sederhana, memberikan contoh konkret, atau memecah masalah besar menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dipahami. Langkah yang ketiga yaitu dengan memberikan kolaborasi dengan teman sebaya, di mana peserta didik diajak untuk bekerja dalam kelompok dengan teman sebaya yang lebih terampil memberikan dukungan satu sama lain. Hal ini memperkuat pembelajaran sosial dan interaksi. Langkah yang keempat yaitu dengan memberikan penguatan motivasi dan kepercayaan diri, di mana selama proses pembelajaran, guru memberikan motivasi kepada peserta didik dengan memberikan pujian dan umpan balik yang konstruktif serta memastikan peserta didik merasa didukung dan dihargai.
Dari langkah-langkah penerapan scaffolding dalam ZPD menghasilkan beberapa pencapaian positif di SDN Duku Kupang 1 Surabaya. Hasil tersebut adalah sebagai berikut. Hasil yang pertama yaitu peningkatan kemampuan akademik peserta didik, di mana peserta didik yang sebelumnya kesulitan dalam pembelajaran mulai menunjukkan peningkatan signifikan dalam memahami materi pelajaran. Tugas-tugas yang sebelumnya sulit dapat diselesaikan dengan bimbingan dan hasil ujian serta penilaian tugas meningkat. Hasil yang kedua yaitu kemandirian dalam belajar. Seiring berjalannya waktu, peserta didik yang mendapatkan bantuan lebih dari guru dan teman sebaya mulai menunjukkan peningkatan dalam kemandirian belajar mereka. Mereka mampu menyelesaikan tugas yang lebih sulit tanpa bantuan yang berlebihan. Hasil yang ketiga menunjukkan peningkatan keterampilan sosial dan kolaborasi. Peserta didik menjadi lebih percaya diri dalam bekerja dalam kelompok. Kolaborasi antar peserta didik juga meningkat. Mereka saling membantu untuk memecahkan masalah yang lebih sulit bersama-sama yang menunjukkan adanya penguatan keterampilan sosial. Hasil yang keempat menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang materi. Dengan dukungan scaffolding, peserta didik dapat memahami konsep-konsep yang sulit dengan lebih baik. Pembelajaran berbasis ZPD membantu peserta didik untuk tidak merasa terjebak atau cemas, tetapi merasa diberdayakan untuk mengatasi tantangan yang ada. Hasil yang kelima yaitu menunjukkan peningkatan motivasi belajar peserta didik. Dengan adanya dukungan yang diberikan oleh guru dan orang tua melalui scaffolding membantu peserta didik merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk belajar. Mereka mulai melihat pendidikan sebagai jalan untuk mencapai tujuan hidup mereka meskipun mereka berasal dari latar belakang sosial ekonomi rendah. Dari penerapan scaffolding yang telah dilakukan, dapat kita tarik pembelajaran, yaitu pentingnya dukungan yang tepat sasaran, di mana penerapan scaffolding mengajarkan bahwa tidak semua peserta didik membutuhkan jenis dukungan yang sama. Setiap peserta didik memiliki ZPD yang berbeda, dan penting bagi guru untuk memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik. Selain dukungan yang tepat sasaran, kolaborasi antara guru dan orang tua juga sangat penting. Orang tua berperan dalam memastikan keberhasilan scaffolding di rumah dengan memberikan dukungan yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Sedangkan guru memberikan pembelajaran yang bermakna di dalam kelas dengan berikan bantuan langkah demi langkah supaya peserta didik dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Tidak hanya itu, peran teman sebaya memberikan hasil yang positif. Peserta didik yang lebih terampil dapat menjadi scaffolder bagi teman-temannya yang memperkaya proses pembelajaran dan memperkuat hubungan sosial. Dan yang terakhir, peningkatan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran. Guru harus terampil dalam mengidentifikasi ZPD setiap peserta didik dan mampu memberikan dukungan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Adapun replikasi yang dapat kita ambil dari penerapan scaffolding ini diantaranya yang pertama, penyesuaian materi dan tugas sesuai ZPD peserta didik. Pembelajaran yang berbasis pada ZPD harus dipertimbangkan lebih luas dengan menyesuaikan materi dan tugas yang diberikan agar sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Ini akan membantu memastikan bahwa semua peserta didik merasa tertantang namun tetap bisa sukses. Yang kedua, meningkatkan penggunaan teknologi dalam scaffolding.
Mengintegrasikan teknologi dalam praktik scaffolding dapat memperluas akses pembelajaran bagi peserta didik yang mungkin kesulitan mengakses sumber daya fisik. Penggunaan aplikasi pembelajaran dan materi digital bisa menjadi alat efektif dalam mendukung peserta didik dengan CPD tertentu. Yang ketiga, pengembangan komunitas pembelajaran. Membangun komunitas pembelajaran yang inklusif di mana peserta didik belajar untuk saling mendukung satu sama lain, baik secara akademik maupun sosial, dapat mempercepat pencapaian dalam CPD mereka. Dan yang keempat, pelatihan guru dan orang tua. Guru dan orang tua perlu terus diberikan pelatihan terkait penerapan scaffolding agar mereka bisa lebih memahami dan mendukung CPD peserta didik dengan cara yang lebih efektif. Program pelatihan bersama untuk guru dan orang tua dapat memperkuat kolaborasi mereka. Dengan demikian, penerapan scaffolding dalam Zone of Proximal Development (CPD) di SDN Dukuh Kupang 1 Surabaya terbukti efektif dalam meningkatkan prestasi akademik, kemandirian, dan keterampilan sosial peserta didik. Dukungan yang diberikan oleh guru, teman sebaya, dan orang tua membantu peserta didik mencapai potensi mereka, bahkan ketika menghadapi tantangan sosial ekonomi. Dengan mempelajari praktik ini, sekolah lain dapat mereplikasi pendekatan serupa untuk memastikan semua peserta didik tanpa memandang latar belakang mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang secara maksimal. Demikian pemaparan kampanye praktik baik yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.